Assalamualaikum pemirsa, senang berjumpa kembali. Kali ini akan kita bahas analisis korelasi linier berganda. Di samping hubungan linier antara dua variabel, hubungan linier dapat juga terjadi pada beberapa variabel lebih dari dua variabel sekaligus. Misalkan saja promosi, harga jual, dan penjualan dapat sekaligus memiliki hubungan satu sama lain. Secara fungsional, hubungan multivariabel atau lebih dari dua variabel dapat dituliskan Y sama dengan fungsi X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Adapun dalam bentuk persamaan matematis, hubungan lebih dari dua variabel dapat dituliskan Y sama dengan A plus B1 dikali X1, B2 dikali X2, plus seterusnya sampai dengan Bn dikali Xn. Di mana A konstanta, yaitu nilai standar variabel Y tanpa dipengaruhi variabel bebasnya. Adapun B koefisien atau besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. X adalah nilai-nilai variabel bebas. Kalau banyak X-nya berarti X1, X2, dan seterusnya. Y adalah nilai-nilai variabel terikat. Dari persamaan matematis di atas dapat diinterpretasikan bahwa variabel Y dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas. Misalnya X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai dengan Xn. Korelasi linier berganda merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar lebih dari dua variabel atau istilahnya disebut analisis multivariat. Misalnya saja korelasi antara pendapatan, pengeluaran, dan laba secara sekaligus. Sebelumnya dalam korelasi linier sederhana, kita hanya menganalisis dua variabel saja, yaitu satu variabel terikat yang dipengaruhi dan satu variabel bebas yang mempengaruhinya. Misalkan pendapatan dengan laba atau pengeluaran dengan laba. Nah, dalam analisis korelasi linier berganda, langsung dianalisis secara bersamaan hubungan beberapa variabel yang sekiranya memiliki keterkaitan secara bersamaan sekaligus. Adapun indeks atau angka yang dijadikan alat ukur untuk menganalisis korelasi linier berganda adalah nilai koefisien korelasi linier berganda. Misalnya, yang akan dianalisis adalah hubungan tiga variabel, maka nilai koefisien korelasi linier berganda dapat dicari dengan rumus R, Y, X1, X2 sama dengan akar pangkat 2 dari R, Y, X1 kuadrat ditambah R, Y, X2 kuadrat dikurangi 2 dikali R, Y, X1 dikali R, Y, X2 dikali R, X1, X2 dibagi dengan 1 min R, X1, X2 kuadrat. RY X1 X2 adalah koefisien korelasi tiga variabel. Kemudian RY X1 adalah koefisien korelasi sederhana atau dua variabel, yaitu hubungan antara X1 dengan Y. Kemudian RY X2 adalah koefisien korelasi dua variabel atau hubungan X2 dengan Y. Jadi kita tahapannya adalah analisis dulu korelasi linier sederhananya. Jadi hitung dulu nilai koefisien korelasi linier sederhananya, baru setelah itu dari masing-masing variabel, setelah itu baru kita bisa menganalisis atau menghitung nilai koefisien korelasi linier berganda atau hubungan secara sekaligus secara bersamaan.
Dan R, X1, X2 adalah koefisien korelasi dua variabel antara X1 dan X2. Jadi hubungan antar sesama variabel bebasnya. Pada analisis korelasi berganda, dapat juga dianalisis hubungan dua variabel di mana variabel lain yang memiliki hubungan secara bersama tersebut tidak mengalami perubahan nilai atau konstan. Koefisien korelasi parsial adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel pada hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel, namun dengan asumsi variabel lain di luar kedua variabel tersebut konstan atau tidak mengalami perubahan nilai atau tidak mengalami perubahan kondisi. Koefisien korelasi parsial untuk hubungan tiga variabel dapat dihitung dengan rumus. Yang pertama, koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y apabila X2-nya diasumsikan konstan. Kemudian koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y apabila X1-nya yang konstan atau dianggap konstan. Setelah kita melakukan analisis korelasi berganda baik secara simultan maupun secara parsial, maka selanjutnya kita dapat tingkatkan ke analisis determinasi berganda. Analisis determinasi berganda digunakan untuk mengukur besarnya peranan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas secara bersamaan terhadap perubahan variabel terikatnya. Jika nilai koefisien korelasi berganda dikuadratkan kemudian dikali dengan 100%, maka akan diperoleh nilai koefisien determinasi berganda. Jika nilai koefisien korelasi parsial dikuadratkan, kemudian dikali dengan 100%, maka akan diperoleh nilai koefisien determinasi parsial. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh kasusnya. Direktur PT DZH ingin mengetahui bagaimana pengaruh pengiklanan dan diskon terhadap omset perusahaan. Diberlakukan variasi untuk ketujuh cabangnya pada bulan lalu. Data pengiklanan dalam juta rupiah, diskon dalam ratus ribu rupiah, dan omset dalam ton tercatat sebagai berikut. Ketika pengiklanan dianggarkan sebesar 5 juta rupiah, diskon diberikan 400 ribu rupiah, PT DZH memperoleh omset 3 ton. Untuk cabang yang menganggarkan pengiklanan 8 juta rupiah, memberikan diskon 300 ribu rupiah, diperoleh omset 5 ton, dan seterusnya. Sebagai konsultan, Anda diminta menganalisa dan memberikan masukan kepada Direktur PT DZH berdasarkan data di atas. Untuk menjawab tantangan tersebut, tentu saja kita harus menganalisis data tersebut dengan analisis korelasi linier berganda, kemudian dilanjut dengan analisis determinasi berganda. Agar kita bisa menemukan nilai koefisien korelasi linier berganda, karena di sini unsur-unsurnya adalah nilai koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y, antara X2 dengan Y, kemudian juga antara X1 dengan X2, maka kita harus hitung dulu nilai-nilai koefisien korelasi sederhana tersebut. Pertama, mari kita hitung nilai koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, apabila ketemu rumus-rumus statistika yang ada sigma-sigmanya, agar memudahkan kita kerjakan dalam bentuk tabel. Kita buat tabelnya. Kolom pertama sebagaimana biasa adalah itu untuk nomor urut data. Di sini kita punya data. Kalau kita lihat di contoh kasus tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 data atau 7 nilai observasi, maka kita buat nomor urut 1 sampai dengan 7. Baris terakhir di kolom pertama itu untuk sigma. N itu adalah banyaknya data, yaitu 7 dikali dengan sigma X1 kali Y. Berarti kita masukkan dulu data-datanya. Kita punya 3 variabel, ada iklan, diskon, dan omset. Di sini tentu saja secara logika, misalnya bahwa omset lah yang dipengaruhi oleh iklan dan diskon. Iklan di sini sebagai variabel bebas pertama atau X1, diskon sebagai variabel bebas kedua atau X2, dan offset sebagai variabel terikat atau Y. Kita masukkan nilai X1-nya, yaitu nilai data omset. Kemudian X2-nya adalah diskon. Kemudian Y-nya untuk omset. Kemudian di sini kita butuh sigma X1 kali Y. X1 kali Y. Nah, kita belum punya kolom X1 kali Y, lalu nanti kita cari sigmanya. X1 kali Y berarti X1 dikali dengan Y. Berarti 5 dikali 3, 15. 8 dikali 5, 40, dan seterusnya X1 dikali dengan Y. Nilai X1 dikali Y ini kita jumlahkan semuanya, 15 ditambah 40 dan seterusnya sampai 99. Berarti nilai sigma X1 kali Y nya adalah 348 dikurangi dengan sigma X1 dikali sigma Y. Nah, sigma X1 berarti jumlah dari X1. X1 kita sudah ada. Ini di sini berarti sigma X1. Sigma X1 berarti 5 ditambah 8 dan seterusnya sampai dengan 11. Hasilnya adalah 57. Jadi nilai sigma X1-nya adalah 57. Kemudian dikali dengan sigma Y. Sigma Y berarti jumlah dari Y. 3 ditambah 5 tambah 6 dan seterusnya sampai 9. Hasilnya adalah 40. Kemudian dibagi dengan N dikali sigma X1, N-nya 7, sigma X1 kuadrat. Nah, di sini kita untuk bisa mencari sigma X1 kuadrat, kita harus bikin kolom X1 kuadrat. X1 kuadrat adalah X1 dikuadratkan, berarti 5 dikuadratkan. Hasilnya 25, 8 dikuadratkan. Hasilnya 64, dan seterusnya sampai dengan 11 dikuadratkan, hasilnya 121. Nah, setelah dapat data X1 kuadrat, selanjutnya kita jumlahkan 25 ditambah 64 dan seterusnya sampai 121. Hasilnya adalah 489. Jadi sigma X1 dikuadratkan adalah 489. Dikurangi dengan sigma X1 dikuadratkan. Nah, ini sigma X1 itu berarti jumlah dari X1. Nah, ini ya, sigma X1. 57 dikuadratkan dikali dengan N-nya 7,
sigma Y kuadrat. Nah, di sini kita harus bikin kolom Y kuadrat. Y kuadrat adalah Y dikuadratkan. Berarti 3 dikuadratkan 9, 5 dikuadratkan 25, dan seterusnya sampai dengan 9 dikuadratkan 81. Jadi 7 dikali sigma Y kuadratnya adalah 252. Kemudian dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y nilainya 40, berarti 40 dikuadratkan. 7 dikali 3, 48, hasilnya 2436. 57 dikali 40, 2280. Kemudian dibagi dengan akar 7 dikali 4, 89. Dikurangi 57 kuadrat, hasilnya 174. Dikali dengan 7 dikali 252 dikurangi 40 kuadrat, hasilnya 164. Kemudian 2436 dikurangi 2280, hasilnya adalah 156. Dibagi dengan akar 28.536, hasilnya adalah 156 dibagi dengan 169, maka diperoleh nilai koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y adalah 0,92. Kemudian kita hitung nilai RYX2 sama seperti tadi, masukkan N-nya 7 dan seterusnya. Dimasukkan N-nya 7, sigma X2 kali Y, X2 dikali Y kita bikin di sini. Kemudian dijumlahkan, sigma X2 kali Y-nya adalah 137. Dan seterusnya kita masukkan nilai-nilainya, maka diperoleh nilai koefisien korelasi sederhana antara X2 dengan Y adalah 0,42. Selanjutnya kita cari nilai koefisien korelasi antara X1 dengan X2 atau hubungan linier sederhana antar variabel bebasnya. N-nya 7 dikali sigma X1 kali X2. Bikin kolom X1 kali X2, berarti 5 dikali 4, hasilnya 20, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan data-data ini. Nah, hasilnya adalah sigma atau jumlah dari X1 kali X2. Nah, di sini sudah ada ya, sigma X1 kali X2 adalah 189 ya. Kemudian sigma X1 ini, sigma X2-nya ini 23. Nah, kita hitung, diperoleh hasilnya nilai Rx1x2 atau nilai koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan X2 adalah 0,13. Setelah diketahui nilai koefisien korelasi sederhana antar variabel-variabel yang bersangkutan, selanjutnya kita bisa hitung nilai koefisien korelasi berganda. Kita masukkan nilai-nilainya. RYX1 0,92 dikuadratkan ditambah dengan RYX2 dikuadratkan, berarti 0,42 dikuadratkan, dikurangi dengan 2 dikali RYX1, berarti 2 dikali 0,92 dikali RYX2 dikali 0,42 dikali RX1X2 dikali 0,13 dibagi dengan 1 min R X1 X2 kuadrat, atau 1 dikurangi 0,13 kuadrat. Maka diperolehlah nilai koefisien korelasi berganda antara iklan, diskon, dan penjualan sebesar 0,97. Bisa kita analisis. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh nilai koefisien korelasi linier berganda antara iklan, diskon, dan omset sebesar 0,97 tadi ya. Nilai koefisien korelasi linier berganda yang 0,97 tersebut berada pada rentang nilai 0,80 sampai 0,99. Dengan demikian dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa secara simultan atau secara bersama-sama
variabel-variabel pengiklanan, pemberian diskon, dan omset memiliki hubungan positif karena tadi nilai koefisien korelasinya positif ya, linear koefisien korelasi bergandanya positif yang sangat kuat. Nah, kenapa sangat kuat? Karena berada pada rentang nilai 0,80 sampai dengan 0,99. Nah, ini maka terdapat korelasi positif yang sangat kuat. Adapun bila dianalisis secara parsial, pertama bisa kita hitung dulu koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y apabila X2-nya konstan. Kita bisa gunakan rumus RYX1. Sebetulnya RYX1, tapi agar untuk membedakan dengan analisis korelasi sederhana antara X1 dengan Y, maka di sini menggunakan titik X2 ya. Jadi X2-nya ada tapi dia konstan. Nah, kita hitung dengan rumus ini. Nah, ini sama seperti tadi, dimasukkan nilai koefisien korelasi linear sederhananya, maka diperoleh nilai koefisien korelasi parsial antara X1 dengan Y apabila X2-nya konstan adalah 0,96. Jadi secara parsial, korelasi atau hubungan antara pengiklanan dengan omset pada PT DZH itu memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,96, tapi masih lebih kecil dibandingkan dengan tadi secara bersama-sama. Nah, bagaimana kalau misalnya yang diubah adalah diskonnya saja? Bagaimana perubahannya terhadap omset? Kalau misalnya iklannya dibuat konstan, kita bisa hitung dengan rumus koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y, yaitu diperoleh nilai koefisien korelasi parsial antara X2 dengan Y apabila X1-nya konstan adalah 0,77. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial pengiklanan dengan omset memiliki hubungan positif yang lebih kuat dibandingkan dengan hubungan antara diskon dengan omset. Nah, untuk melihat besar pengaruh baik secara bersama-sama ataupun secara parsial, kita lanjutkan analisis kita ke analisis determinasi atau analisis pengaruh. Pertama-tama kita hitung dulu pengaruh bersama-sama X1 dengan X2 terhadap Y. Tinggal kita kuadratkan nilai koefisien korelasi linear berganda yang diperoleh tadi, yaitu 0,97, kemudian dikali dengan 100%, diperoleh nilai koefisien determinasi berganda 94,09%. Sehingga dapat diinterpretasikan apabila iklan dan diskon diubah secara bersamaan atau secara simultan, maka iklan dan diskon secara bersama-sama dapat mempengaruhi 94,09% variasi atau turun naiknya atau berubahnya omset pada PT DZH. Adapun sisa 5,91% itu merupakan pengaruh faktor lain terhadap omset pada PT DZH di luar iklan dan diskon. Selanjutnya kita lihat pengaruh secara parsial. Kita hitung dulu bagaimana pengaruh parsial X1 terhadap Y apabila X2-nya konstan. Nah, kita masukkan nilai koefisien korelasi parsial X1 terhadap Y apabila X2-nya konstan. Tadi diperoleh nilainya 0,96, kemudian dikali 100%, maka diperoleh nilai koefisien determinasi parsial X1 terhadap Y apabila X2 konstan sebesar 92,16%. Lalu bagaimana apabila X1-nya yang dikonstankan?
atau iklan tidak dinaik-naikkan, tidak ditingkatkan, yang diubah, yang ditingkatkan misalnya atau diturunkan hanya diskon harga saja. Bagaimana pengaruh diskon secara parsial terhadap omset pada PT DZH? Berarti tinggal kita kuadratkan nilai koefisien korelasi parsial X2 terhadap Y, di mana X1-nya konstan, kemudian dikali 100%, diperoleh nilai koefisien determinasi parsial X2 terhadap Y apabila X1 konstan sebesar 59,29%. Dari kedua angka-angka ini kita bisa interpretasikan apabila secara parsial hanya satu variabel saja yang diubah-ubah, sementara variabel bebas lain yang mempengaruhi dibuat konstan, tidak diubah-ubah, maka pengaruh iklan terhadap omset pada PT DZH lebih besar dibandingkan pengaruh diskon terhadap omset, di mana pengaruh iklan secara parsial terhadap omset pada PT DZH sebesar 92,16%. Dari hasil analisis tersebut dapat diberikan saran kepada Direktur PT DZH apabila perusahaan PT DZH memiliki kesanggupan dan kemampuan baik secara finansial maupun sumber daya lainnya, maka sebaiknya PT DZH meningkatkan anggaran atau kegiatan periklanan dan pemberian diskon secara bersamaan sekaligus. Karena dari hasil analisis terbukti bahwa pengaruh iklan dan diskon secara simultan atau secara bersamaan sekaligus pengaruhnya terhadap omset pada PT DZH sebesar 94,09%. Apabila kemampuan PT DZH secara bertahap, yaitu tidak mampu secara sekaligus, tapi memilih mengubah salah satu faktor dulu, apakah itu mengubah dulu, meningkatkan dulu iklan, atau meningkatkan dulu diskon harga. Nah, maka sebaiknya didahulukan meningkatkan kegiatan periklanan atau meningkatkan anggaran untuk periklanan. Hal ini karena dari hasil analisis terbukti bahwa secara parsial pengaruh iklan terhadap omset pada PT DZH lebih besar daripada pengaruh diskon terhadap omset, di mana iklan dapat mempengaruhi 92,16% variasi atau perubahan atau turun naiknya omset pada PT DZH. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.